Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Yang kalau misalkan kalian itu menonton video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai tujuan berita. Nah, untuk pembahasan yang sekarang yaitu mengenai ciri-ciri berita. Nah, untuk yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang fakta atau nyata. Nah, untuk yang seterusnya yaitu sumber data atau informasi yang dilaporkan atau disampaikan lengkap dan dapat dipertimbangkan mengenai bukti kebenarannya. Nah, untuk yang seterusnya yaitu waktu dan tempat dari suatu peristiwa atau kejadian dilaporkan secara jelas dan tepat atau akurat. Nah, untuk yang seterusnya yaitu bersifat aktual, yaitu mengenai peristiwa atau kejadian yang diberitakan atau dilaporkan masih hangat atau terkini atau baru terjadi. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang seterusnya alur dari suatu peristiwa atau kejadian dijelaskan secara jelas, juga rinci dan berurutan dari awal sampai akhir peristiwa atau kejadian. Nah, untuk yang seterusnya bahasa yang digunakannya itu singkat, padat, dan jelas. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang seterusnya bersifat objektif atau apa adanya atau tidak dibuat-buat. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang seterusnya biasanya itu peristiwa atau kejadian yang diberitakannya itu merupakan peristiwa atau kejadian yang jarang terjadi setiap hari. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Berita mengenai musibah terjadinya banjir, misalkan seperti itu, ataupun misalkan berita mengenai musibah terjadinya gempa bumi, ataupun misalkan berita mengenai musibah terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor dan sebagainya. Nah, jadi maksud jadi jarang terjadi setiap hari di sini yaitu seperti itu. Nah, oke ya, terima kasih telah menonton channel saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share channel saya ini. Dan jangan lupa subscribe channel saya ini untuk mendukung atau memotivasi saya dalam membuat konten-konten pembelajaran bahasa Indonesia. Khususnya pada kesempatan kali ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya di lain waktu, di lain kesempatan, saya cantumkan linknya di deskripsi. Oke ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.